Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, bersama Pastor Stefanus Chandra yang sedang bertugas melayani di Paroki Santo Clemens Mandunga, Kendari, Kevikepan, Sulawesi Tenggara, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 ini adalah murah hati. Mari kita awali renungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk undangan suci-Mu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 6 ayat 36 sampai 38. Mari kita bacakan bersama-sama. Yesus berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Allah bagi kita adalah Bapa yang murah hati. Mengapa? Karena Bapa mengutus Yesus Kristus anaknya kepada kita, manusia-manusia berdosa. Dan dosa kita yang terutama adalah melawan Allah dan kehendaknya. Allah bisa saja bahkan layak marah, tetapi Allah lebih memilih menyelamatkan kita manusia. Allah tidak mengadili manusia seturut perbuatan dosanya. Allah tidak menghakimi kita manusia. Allah memberi ampun dan membaharui hidup manusia melalui pemberian hidup anaknya Yesus Kristus yang wafat di salib demi menebus kita manusia. Pemberian diri Yesus justru melahirkan jalan kasih, jalan Tuhan, yang di Antioquia disebut Kristen. Kita bisa bandingkan itu dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Identitas gereja terletak pada Kristus atau jalan Kristiani yang adalah ekspresi Allah yang murah hati dan maha kasih. Maka dapatlah disimpulkan bahwa jalan Kristus penebus adalah jalan kemurahan hati. Inilah jalan yang dipilih oleh Allah. Inilah yang dialami dan disyukuri oleh Lewi dalam Lukas 5 ayat 27-32. Ia adalah pemungut cukai yang dicap koruptor dan antek penjajah karena ia pegawai kerajaan Romawi sebagai negara atau kerajaan yang menjajah Israel saat itu. Lewi disingkirkan dan diasingkan dari masyarakat Yahudi. Namun Yesus memanggilnya saat Lewi duduk di rumah cukai, tempat ia
dinyatakan berdosa dalam pandangan orang-orang Yahudi saat itu. Panggilan Yesus justru membuat Lewi menjadi berkat bagi sesamanya yang berdosa, karena di rumah Lewi lah dimungkinkan terjadi pertemuan dan makan bersama antara Allah yang murah hati dalam Yesus dengan kaum pendosa yang adalah teman-teman dari Lewi. Maka Yesus yang hadir saat itu menegaskan jalan kemurahan hati ketika ia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 31. Lewi tidak dihakimi karena kesalahannya dan tidak dihukum karena dosa-dosanya. Lewi akhirnya berkembang menjadi jembatan berkat bagi sesamanya yang membutuhkan keselamatan yang dari Allah. Kasih dan kemurahan hati Allah dalam Yesus Kristus mengubah Lewi dari seorang yang minder, terasing dalam pandangan dunia Yahudi saat itu, menjadi berkat bagi sesamanya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita yang menerima berkat kemurahan hati dari Allah dipanggil untuk mengambil jalan ini. Semoga kita yang menyadari bahwa kita berdosa tetapi diampuni Allah juga dapat melakukan jalan Allah ini, tidak menghakimi apalagi menghukum sesama kita. Karena apa? Karena kemurahan hati dan apresiasi justru membuat manusia-manusia terbatas dan berdosa seperti kita ini untuk berkembang menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Yesus, saudara kami yang murah hati, terima kasih Engkau Allah yang sudi mengampuni dosa-dosa kami. Layakan kami yang penuh salah dosa ini untuk menjadi utusan-utusan kemurahan hati bagi saudara-saudari kami. Kemuliaan bagimu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, atas keluarga saudara-saudariku, atas pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.